Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur 23 ayat 1-6. Di sana dikatakan, Mazmur merupakan sebuah kitab yang terbentuk ratusan tahun, dan ada Mazmur yang ditulis di awal sejarah Israel, tetapi ada juga yang ditulis sesudah pembuangan di Babel, dan merupakan kitab terpanjang dalam Alkitab Ibrani. Dan kitab ini mengajak para pembacanya untuk berbagi dengan Allah di setiap bagian dari hidup mereka. Kitab Mazmur juga mencerminkan berbagai perasaan yang dialami umat Tuhan dan mencari bimbingan untuk pertolongan. Dalam penjelasan nats ini kita melihat ada kata domba. Domba memiliki pandangan buruk dan tidak mampu melihat jauh ke depan. Maka untuk itu domba sering berkumpul dan berkerumun. Begitu juga manusia yang memiliki jarak pandang ke depan yang terbatas. Maka manusia membutuhkan seorang gembala yang bisa mengarahkan dirinya untuk kehidupan kekal. Mengapa kita dikatakan domba? Ini merujuk pada sebuah kelemahan atau ketidakberdayaan umatnya. Maka manusia memiliki ketergantungan, dan ini tak dapat dipungkiri bahwa kita adalah lemah yang membutuhkan belas kasih Allah. Apakah beda gembala yang lain dengan Tuhan? Jawabnya, kalau gembala lain menuntut dombanya dari belakang dan sambil memukul jika dombanya susah diatur. Namun Tuhan berbeda. Ia adalah gembala yang baik. Mengapa? Ia sebagai leader yang berdiri di depan untuk menuntun domba yang mengikutinya. Sekalipun dombanya susah diatur, bahkan ada yang kehilangan arah, ia tidak lepas kendali, bahkan mencari dombanya yang hilang itu agar tidak terpisah dari kawanan domba yang lainnya. Ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jika ia adalah gembala bagi kita, maka kita tidak perlu takut bahwa ia akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Tentu, selama kita di bumi ini akan banyak tantangan, bahkan kesulitan yang kita hadapi. Namun, Allah mengetahui yang kita butuhkan di dalam kesulitan kita itu. Namun satu yang pasti, Dia tidak akan meninggalkan kita, bahkan menyertai kita. Allah akan menolong dombanya dalam kesulitan, di berbagai rintangan dalam sisi kehidupan kita. Allah akan memberikan pada kita kedamaian melalui bimbingannya, dan tak hanya itu, Ia akan memberi kepuasan. Air tenang yang digambarkan adalah tempat di mana Ia akan membimbing, bukan hanya sebagai sebuah harapan. Ia adalah gembala yang akan menyegarkan dombanya dan merasakan kesejukan. Ia adalah gembala yang membimbing umatnya yang berjalan dalam lembah kekelaman. Dapat kita lihat di dalam ayat 4. Yang berarti ketika dombanya terancam bahaya, Dia tidak hanya mengawal, melainkan ada harapan yang pasti, yaitu sebuah penghiburan di saat titik terlemah dombanya yang mengalami kesusahan. Ia adalah Tuhan yang murah hati. Mengapa dikatakan begitu? Dalam ayat 5 dijelaskan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, kialaku penuh melimpah. Kembali lagi kita diingatkan kekuatan Nabi Daud adalah keyakinannya, dan ia akan menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kita tetap percaya sekalipun hidup dalam situasi yang tak dapat dijelaskan, maka bermegahlah di dalamnya dan di dalam
Yehezkiel 34 jelas dikatakan, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka andalkanlah Ia dan tetap bermegah dalamnya. Dan di dalam Kidung Jemaat 415 dikatakan di sana, kita akan membaca ayat 2. Dikatakan di sana, kepada domba yang haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Maka ini boleh mengingatkan kita sebagai dombanya, agar kita untuk tetap percaya, dan ini jaminan bagi kita.